Ya, dokter, dengan topik kita pagi ini, yaitu normal nggak ya mual muntah pada kehamilan muda? Langsung saja dokter, saya kembalikan ke dokter. Silahkan dokter. Ya, terima kasih. Alhamdulillah kita bisa berjumpa setelah sekian lama uh, berjumpa, tetapi tutup masker. Topik yang dipilih oleh Mbak Ana ini memang merupakan topik pilihan, yaitu yang paling sering dikeluhkan oleh para ibu, terutama yang hamil muda. Kalau ditanyakan normal apa enggak, itu bisa dibilang normal. Jadi adanya rasa mual, muntah, enek, kembung, nafsu makan menurun, itu bisa dibilang normal. Meskipun tidak semua ibu mengalami hal yang sama. Akan tetapi dari penelitian, lebih dari 50% ibu hamil itu mengalami satu atau lebih rasa-rasa yang tidak nyaman seperti itu. Ya. Ini biasanya pada trimester 1, trimester 3 bulan pertama. Akan tetapi ada juga yang masih berlanjut bahkan sampai 16 minggu sampai 20 minggu masih ada. Jadi normal itu normal, akan tetapi menjadi tidak normal kalau rasa itu berlebihan. Jadi mual muntahnya sangat berlebihan sehingga menimbulkan dampak-dampak yang negatif yang tidak diinginkan, ya. Misalnya si ibu menjadi turun berat badannya, dan batas turun ini 5%, ya. Jadi artinya kalau berat badannya itu turun lebih dari 5% dari berat badan awal, maka itu sudah masuk ke hal yang harus mendapatkan penanganan. Demikian juga kalau ibunya sampai merasa lemas, ya, bahkan sampai ada rasa-rasa gangguan psikologis, nah itu sudah menunjukkan harus mendapatkan penanganan, tidak bisa dibiarkan begitu saja. Nah seperti itu kira-kira Mbak Ana masalah mual dan muntah pada kehamilan. Oh iya. Penyebabnya apa ya kira-kira ya dok? Mungkin ibu-ibu yang baru hamil atau ya di kalangan umum itu pasti bilang, kenapa sih mual muntahnya ini kok waktu hamil muda kok? Atau pas ketahuan test pack gitu, baru ketahuan gitu, besoknya langsung mual-mual gitu dok, berlebih. Ya, ya memang kan tadi saya bilang ada unsur hormon, ya, dan ada unsur psikis juga, ya, unsur hormon, unsur biokimia, dan unsur psikis, ya. Contohnya yang psikis itu yang tadi, ya, tadinya nggak apa-apa, tapi setelah tahu speknya positif langsung muncul. Seperti itu, ya. Ada juga orang yang menandai justru dari kemunculan tanda-tanda mual muntah itu baru dia tergerak untuk tes pack, ya. Ada juga yang bukan hanya mual muntah, tetapi hal-hal yang mungkin tidak masuk akal seperti itu, ya, seperti misalnya harus dapat makanan-makanan tertentu, harus beli di tempat tertentu. Jadi penyebabnya itu hormon, terutama hormon estrogen dan progesteron. Akan tetapi ditengarai juga hormon satu lagi, yaitu hormon yang biasa kita jadikan indikator untuk test pack, yaitu hormon beta HCG. Itu juga memicu rasa mual muntah. Jadi memang penyebabnya ya ada. Iya, iya. Terus dok, seberapa normalkah misalnya kita bisa tahu nih tarafnya masih normal nggak sih ini mual muntahnya atau udah yang parah banget gitu dok? Gimana Ya, kita tahu? tadi sudah saya kasih tahu satu, ya, yaitu indikator berat badan.
Kalau berat badannya turun melebihi 5% dari berat badan awal, nah itu sudah tanda bahaya. Misalnya beratnya sebelum hamil 50, kemudian ketika dia sedang mengalami mual muntah yang hebat-hebatnya, pas ditimbang 5%-nya dari 50 itu kan 2,5 ya. Pas ditimbang di tempat kontrol dia sudah mencapai 47, berarti udah turun 3 kilo kan. Padahal batasnya turun 2,5 kilo. Nah itu berarti dia sudah harus mendapatkan pertolongan. Terus dari tanda-tanda fisik yang lain, misalnya tanda-tanda dehidrasi. Tanda dehidrasi bisa kita lihat dari yang namanya turgor, ya, yaitu ketika kulitnya itu ditarik, itu nggak langsung kembali. Jadi kembali sih, tetapi perlu waktu sehingga bisa kita amati kembalinya itu. Normal tuh harusnya begitu ditarik, dilepas langsung balik. Tapi kalau kita bisa melihat proses kembalinya, maka itu berarti turgornya menurun. Itu mengindikasikan dehidrasi. Atau keluhan subjektif. Keluhan subjektif misalnya ibunya merasa lemes, tidak bertenaga. Nah, lemes ini akhirnya memadamkan atau menghilangkan rasa ingin makan. Ada 2 orang ibu hamil. Yang satu dengan rasa mual muntah yang sama, tetapi yang satu ini masih mau memaksa mau memaksakan dirinya untuk makan. Taruhlah muntah, tapi dia masih mau untuk makan lagi sesudah muntah. Tapi yang satu sudah malas mau makan malas. Karena apa? Karena biasanya mereka itu takut kalau nanti saya makan, nggak lama pasti akan muntah lagi gitu. Jadi daripada ngerasain muntah lebih baik nggak makan. Atau nggak mau makan karena memang sudah tidak bertenaga. Nah, ini nggak bisa dibiarkan, harus mendapatkan penanganan. Lalu bisa juga dari indikator laboratoris. Biasanya kami periksa air seni. Di air seni itu nanti diperiksa zat yang namanya keton atau aseton. Kalau positif, ini menunjukkan bahwa tubuh memang sedang mengalami dehidrasi. Nah, seperti itu. Iya. Nah, Dok, kalau misalnya mual muntah kayak gini kan trimester pertama ya, Dok ya. Bahaya banget nggak sih, Dok, buat ke janinnya? Bisa berbahaya nggak? Ya. Jadi gini, memang kehamilan itu kan dibagi menjadi 3 trimester ya. Trimester 1, masing-masing trimester itu 3 bulan. Nah, spesifik di mual muntah ini memang di trimester 1. Kadang masih berlanjut di awal sampai dengan awal trimester 2. Nah, masalahnya di trimester 1 itu adalah masa pembentukan alat-alat tubuh. Jadi kita bisa lihat ketika melakukan kunjungan pertama dan kemudian di USG misalnya hasilnya hamil 7 minggu ya. 7 minggu itu kan janinnya kira-kira baru 1 senti. Nah, tapi ternyata jantungnya sudah berdenyut. Ini menunjukkan bahwa meskipun masih 1 senti, jantung itu sudah berfungsi. Artinya sudah diciptakan oleh Allah. Dan Allah itu memang menciptakan alat-alat vital, organ-organ vital itu di trimester 1. Jadi kelihatannya kontradiktif ya, di satu pihak ibunya nggak mau makan, sehingga nutrisi berkurang, tapi di satu pihak disitulah terjadi pembuatan alat-alat tubuh yang penting ya. Jadi ini memang harus disikapi dengan baik ya. Jadi misalnya seorang ibu hamil mengalami mual muntah yang berlebihan dan dia merasa tidak nyaman, tidak ada salahnya untuk datang ke fasilitas kesehatan untuk minta pertolongan meskipun tidak waktunya jadwal kontrol misalnya. Iya. Berarti penanganannya kalau udah seperti itu ya harus datang ke fasilitas kesehatan ya, Dok, untuk pertolongan ya. Jangan Ya, sampai ya walaupun belum jadwal kontrol harus langsung datang ya, Dok. Jadi nggak menunda-nunda ya. waktunya. Gitu. Yang ada nanti akan memperparah keadaan ibu ya, Bu ya. Ini, Dok, ada pertanyaan dari Ibu Uli Laras. Dok, apakah kehamilan kembar juga pengaruh ke mual muntah berlebihan? Ya, ya. Nah, ini pertanyaan yang baik ya, bagus ya pertanyaannya. Jadi memang betul ya, kehamilan kembar itu
rasa mual muntahnya lebih, ya, lebih. Karena apa? Karena hamil kembar itu plasentanya besar. Tadi udah saya katakan bahwa salah satu hormon penyebab mual itu kan hormon beta HCG. Nah, ini ada hubungannya dengan plasenta. Jadi semakin besar ukuran plasentanya, ini besar bukan dalam arti apa ya? Kalau dibilang besar ya, kalau hamilnya kecil ya kecil juga sih, tetapi artinya dia itu lebih besar dibandingkan hamil yang satu, hamil tunggal. Ya. Itu memang memicu mual dan muntah yang berlebihan. Mungkin ibu yang pernah hamil kembar dan kemudian hamil tunggal bisa membandingkan. Ya seperti itu. Jadi memang betul Bu Ulil ya tadi ya, Bu Ulil Raras ya. Kalau hamil kembar memang mual muntahnya bisa berlebihan. Tetapi, nah ini rahasianya juga. Jadi jangan buru-buru merasa apa? Merasa sengsara, merasa sedih ketika merasakan hamil kok sengsara banget ya, nggak bisa aktivitas, badan jadi lemas banget. Sebetulnya kalau dibandingkan dengan hamil yang tidak baik ya, hamil yang berakhir dengan keguguran ya, atau hamil yang berakhir dengan kematian janin yang masih kecil banget ya, atau kematian mudigah lah istilahnya, itu pada hamil-hamil yang tidak normal itu justru mual muntahnya itu tidak ada atau minimal. Itu bisa ditanyakan kepada ibu yang pernah keguguran dan pernah hamil normal. Mereka pasti akan mengatakan bahwa benar pas yang hamil keguguran itu mualnya nggak terlalu. Jadi sebetulnya rasa mual muntah itu perlu disyukuri. Ya. Perlu disyukuri, jangan buru-buru merasa sengsara. Begitu. Iya dokter. Terus nih dok ada lagi yang nanya. Dok dari Ibu Afifah _ Semisal sudah tespek hasil hamil tapi seminggu kemudian pas tespek lagi malah hasilnya negatif dok. Iya. Jadi memang tespek itu kan sebetulnya reaksi kimia. Dia mendeteksi hormon beta HCG, human chorionic gonadotropin, yang ada di dalam air seni. Nah, baru dari situ dia akan bereaksi menimbulkan garis 1 atau garis 2. Namanya reaksi kimia, pasti nanti ada yang namanya positif palsu, atau sebaliknya negatif palsu. Kalau positif palsu itu sebetulnya dia itu negatif, tetapi munculnya hasil positif. Dan sebaliknya, negatif palsu itu munculnya negatif, padahal sebetulnya dia hamil. Jadi itu semua tergantung dari kadar hormon beta HCG-nya atau waktu mengetesnya. Diketahui bahwa hormon beta HCG itu paling tinggi kadarnya di pagi hari. Karena itu anjurannya adalah mengetes di pagi hari. Meskipun itu tidak wajib ya, ngetes siang malam pun kalau memang hamil ya positif ya. Tetapi ini demi mendapatkan hasil yang akurat. Kemudian waktu melihat tesnya. Kalau kita baca di kemasan, setelah tes tunggu 5 menit baru nanti dibaca. Nah, itu ditaati benar-benar 5 menit. Karena mungkin saja ada yang hasilnya negatif, tapi kemudian dia taruh di wastafel begitu, pulang kantor dilihat lagi jadi positif, itu bisa. Jadi cara melihatnya, kemudian cara ngetesnya, dan kemudian alatnya. Jadi cukup banyak seorang ibu yang ngetes itu sampai berkali-kali dia koleksi berbagai macam merek alat tes. Dan satu lagi, ketika dia dapatkan hasil yang positif, maka segera ditindaklanjuti dengan pemeriksaan USG. Nah, USG di sini merupakan diagnosa pasti. Karena apa?
karena akan tampak perubahan di rahim. Yang pertama adalah pembesaran rahim, ukuran rahim. Kedua, penebalan lapisan endometrium. Ketiga, baru muncul kantong kehamilan. Nah, keempat, nanti baru terlihat janin di dalam kantong itu. Dan kelima, terdengar denyut jantung ya. Jadi hendaknya kalau didapatkan hasil tes positif maka langsung dikonfirmasi ke pemeriksaan USG. Demikian juga kalau misalnya tidak haid terlambat tapi negatif ya dikonfirmasikan. Seperti itu Mbak Ana. Iya dok, baik. Dok, untuk Ya. ibu-ibu hamil kan kebanyakan memang mual muntah ya dok. Penanganan awal yang bisa dilakukan di rumah gitu dok, ada kiat-kiatnya. Misalnya untuk ngurangin pereda mual muntahnya di rumah yang cara sederhana mudah didapatkan. Ada dok? Iya. Nah, kalau ada mual muntah tapi masih ringan ya. Nah, ini resep dari saya. Kalau resep yang baku itu adalah kurangin makanan berlemak. Jadi jangan makan yang yang santan-santan kental ya, yang berbumbu, bumbunya banyak, rempahnya lengkap itu jangan. Tapi sebaliknya yang ringan-ringan saja, yang seger-seger ya. Dan kemudian yang kering ya. Yang kering itu apa? Misalnya biskuit ya, itu kering. Nah, itu standar. Tapi kalau dari saya selain itu yang seger itu rasa dingin itu bisa membantu juga ya. Jadi misalnya minum susu nggak mau ya karena mual. Nah, coba susunya itu dibuat dingin ya. Mungkin kita nggak biasa minum susu dingin kalau di rumah ya. Biasanya kalau beli susu kotak baru dingin ya. Nggak ada salahnya. Jadi rasa dingin. Kemudian rasa buah itu agak mengurangi mual. Dan bisa juga dicoba rempah jahe. Kalau tadi saya katakan rempah-rempah itu yang kombinasi rempah yang bumbu ya. Masakan Indonesia itu kan bumbunya lengkap gitu ya. Nah, kalau ini yang khusus untuk mual itu adalah jahe. Silahkan mengonsumsi jahe ya. Bisa berbentuk wedang jahe, bisa berbentuk susu jahe, permen jahe, silahkan ya. Pilih yang tidak terlalu manis ya, yang menonjol rasa jahenya. Itu adalah trik makanan untuk mengurangi mual. Yang ketiga, makan jangan berpatokan pada kaidah umum. Misalnya makan itu orang di Indonesia adalah nasi. Nasinya yang banyak ya karena hamil harus 2 kali lipat ya. Makan untuk 2 orang istilahnya begitu. Nah itu sebetulnya nggak perlu ya. Bahkan kalau tidak suka nasi tidak ada kewajiban makan nasi. Silahkan mencari, silahkan berkhayal. Jadi saya selalu bilang coba sih khayalkan makanan apa yang diinginkan, nah terus wujudkan sepanjang masih logis, nggak aneh-aneh ya. Meskipun tidak biasanya, tapi kalau masih logis nggak apa-apa. Silahkan berkreasi atau beli buku makanan resep masakan, silahkan diwujudkan. Nah, jadi seperti itu ya. Ada juga sih cara akupresur ya, akupresur untuk mengurangi mual, yaitu coba diperagakan sambil diperagakan oleh bidan Ana, coba sambil dilihat ya. Peragakan di tangan, seperti yang saya ajarkan ya, 4 jari dari pergelangan tangan. Nah, itu ada 1 titik. Tangannya nggak kelihatan tuh. Nah, ini ya. Yang ini pergelangan. 4 jari dari pergelangan. Nah, 4 jari dari pergelangan itu ada 1 titik ya. Nah, titik itu adalah titik mual. Ya, silakan ditekan di titik itu. Yang mana dok? 4 jari. 4 jari dari pergelangan. Jaraknya 4 jari. Nah, terus di sini berarti. Nah, situ itu titik mual. Oh ya. Bisa ditekan sama jari, ya, bisa ditekan sama jari atau
Terkadang ada gelang ya, ada gelang yang karetnya ketat ya, nah dipakai di situ. Itu bisa membantu, insya Allah seperti itu. Itu pertolongan untuk di rumah. Gitu Baik. Mbak Ana. Tapi ya baik dok. Tapi tetap ya ibu-ibu, jika memang mual muntahnya sudah berlebih sampai lemes-lemes ya langsung datang ke rumah sakit terdekat ya, atau rumah sakit kepercayaan. Ya dok, mungkin eh, kita sudah melewati 30 menit dokter Ada untuk pertanyaan perdana lagi tuh ini. kayaknya. Oh, ada sih. Oh ya, ini ada dok. Tapi ini nanya masalah haid dokter dari Ibu Ade Kurniati. Oh, Mm-mm. iya. Maksudnya menstruasi panjang atau pendek 20 atau 28 hari ngitungnya bagaimana ya dok? Dari hari pertama atau gimana? Iya Bu Ade ini sebetulnya masuk dalam keluarga besar Al Faud CIH nih. Jadi gini Bu Ade, meskipun ini di luar bahasan ya, menghitung haid itu dihitung dari hari pertama ya, bukan dari hari terakhir. Jadi dari hari pertama sampai ke hari pertama haid berikutnya. Itu namanya satu siklus. Dan tidak cukup menghitung dengan satu kali saja, tetapi ya minimal tiga kali haid. Yang paling ideal itu 6 kali haid baru dihitung, sehingga kita bisa mengetahui siklus kita itu antara hari keberapa sampai hari ke dari ya berapa hari siklus kita itu ya, karena terkadang siklus itu nggak mentok di satu hari, antara apa misalnya 28 sampai 30 hari atau 26 sampai 28 hari seperti itu. Mm-mm. Begitu jawaban saya untuk masalah siklus haid. Semoga dipahami ya Bu Ade. Iya dokter. Dok, Ya, mungkin ini sudah 30 menit untuk perdana. Ya, mungkin ini nanti insya Allah ke depannya kita akan bahas yang lebih lagi. Dok, ada satu lagi nih dok, yang mungkin eh, baik untuk dijawab. Ini ya. gimana dokter? USG 4D eh, pentingnya seapa gitu? Seberapa penting untuk USG 4D? Ini penutup pertanyaan kita ya dok. USG 4 dimensi untuk kehamilan trimester 2. Kalau ada kecurigaan, ya, kalau ada kecurigaan sesuatu, misalnya kelainan mencurigai kelainan bawaan, ya, itu boleh-boleh saja USG 4 dimensi, silahkan. Ya. Jadi penting atau tidaknya itu sifatnya relatif, Bu Tiara ya. Penting Iya dok. tidaknya itu sifatnya relatif, jadi apa bukan kewajiban, tetapi biasanya dokter akan mengatakan kalau memang perlu ya dikerjakan ya, meskipun tidak tertutup kemungkinan yang pengen itu pasiennya ya bisa-bisa aja ya, itu begitu. Iya. Ada Dan ini satu mungkin lagi ada. kan? Oh ya ini dok. Lagi Oh KUY dari ya. Ibu Kakuye. Ibu mau tanya, boleh dijelaskan tentang hamil anggur dan dampaknya untuk ibu jangka waktu panjang atau pendek, dok? Ya. Jadi gini, kalau tadi ada yang menanyakan kalau hamil kembar benar nggak sih mual muntahnya berlebihan? Iya betul. Nah ada satu lagi yang juga mual muntahnya berlebihan yaitu hamil anggur ya. Jadi ini pertanyaan juga masih relevan ya, karena apa? Kalau hamil anggur itu mual muntahnya berlebihan ya. Karena memang terjadi yang namanya hiperplasentasi itu di hamil anggur. Dan kadar hormon beta HCG-nya juga memang lebih tinggi. Hamil anggur itu sebetulnya hamil ya, tetapi yang tumbuh bukan janin ya, tetapi adalah gelembung-gelembung yang menyerupai anggur. Sebetulnya kalau menurut saya sih menyerupai busa sabun ya, gelembung-gelembung busa sabun yang sangat banyak. Tetapi memang bahasanya hamil anggur ya sudah, jadi artinya bulatan-bulatan seperti itu.
Dan kalau sudah diketahui atau didiagnosa hamil anggur, ya tentu saja tidak bisa berlanjut. Ya. Memang nggak ada janinnya. Dan bahkan pada perkembangannya dia akan sering flek-flek hamil anggur itu karena memang nggak normal. Penanganannya ya harus dikuret, harus dibersihkan. Dan harus dilakukan pemeriksaan kadar hormon beta HCG secara kuantitatif. Jadi artinya seperti tes pack begitu, tapi tidak hanya garis 1, garis 2, tetapi keluar angka. Ya. Keluar angka. Nah, dari angka itu harus kita pantau. Biasanya memantaunya selama 1 tahun. Dalam waktu 1 tahun itu harus sudah kembali ke kadar normal, yaitu di bawah 1. Sedangkan kalau hamil anggur yang masih belum dikuret itu bisa ribuan, bahkan puluhan ribu kadarnya. Jadi ini memang perlahan-lahan. Sehingga dianjurkan selama masa observasi yang 1 tahun itu tidak ada kehamilan. Jadi jangan hamil di masa observasi. Karena bahayanya hamil anggur itu adalah dia bisa berubah menjadi ganas. Ya. Kalau hamil anggur yang jinak namanya mola hidatidosa. Kalau ganas itu menjadi namanya koriokarsinoma. Ya. Jadi selama masa observasi itu hendaknya jangan hamil. Bahkan kalau yang mengalami itu seorang ibu yang anaknya sudah beberapa, maka masa observasinya bisa mencapai 2 tahun. Ini untuk jaga-jaga, jangan sampai di masa observasi itu tiba-tiba muncul lagi sudah berubah koriokarsinoma. Seperti itu, Mbak Yuli. Ya. Berarti USG pada trimester pertama ketika tahu tespek juga penting ya dok untuk screening awal. Penting insya Allah. Kalau ada fasilitas, misalnya kita tinggal di kota ya penting. Iya, baik dok. Dok ini satu lagi dok dari Ibu Juara. Kebetulan habis kuret dokter karena janinnya tidak berkembang. Penyebabnya apa ya dok? Ya, ya, janin nggak berkembang itu berarti dalam pemeriksaan USG hanya didapatkan kantong kehamilan saja tanpa ada janin di dalamnya. Kalau bahasa medisnya adalah blighted ovum atau kadang-kadang disingkat dengan BO. Ya, blighted ovum artinya telur kosong. Ya, kita untuk gampangnya memang nggak ada unsur, tidak ada bentukan janin di dalam kantong itu. Ataupun kalau ada itu hanya berupa 1 titik kecil saja, ya, jadi nggak berkembang. Kehamilan seperti ini memang tidak bisa dilanjutkan, ya, bukan berarti digugurkan, ya, memang sudah terjadi, memang nantinya akan terjadi keguguran. Cuma karena sekarang ini pemeriksaan sudah USG sudah sedemikian maju, ya, sudah memasyarakat, maka biasanya sebelum ada tanda-tanda keguguran, kalau memang sudah dipastikan bahwa ini janin tidak berkembang, ya memang harus dikuret. Lalu penyebabnya apa? Nah, penyebabnya pada umumnya, sebetulnya penyebab keguguran itu kan banyak sekali, tetapi penyebab keguguran pada trimester 1, apalagi yang trimester 1 awal, ya, bahkan tidak ada janin, itu pada umumnya dari sel bibit, ya, baik itu sel telur maupun sel sperma. Bila bisa salah satu atau bisa dari dua-duanya nyumbang peran. Jadi ini yang perlu ditekankan, artinya karena permasalahan itu kalau bahasa Betawinya itu ya mungkin udah dari sononya gitu, ya, dari memang dari awalnya, ya, berarti bukan karena ibunya makan makanan tertentu atau melakukan aktivitas tertentu, ya. Jadi jangan seorang ibu merasa bersalah atau bahkan keluarganya atau suaminya atau siapa menyalahkan si ibu. Ini yang penting, ya.
gara-gara kemarin nggak kasih tahu masih bandel, sekarang begini akibatnya. Nah, tidak seperti itu. Akan tetapi untuk mencegah terjadinya berulang, atau kalau misalnya sudah mengalami kehamilan blighted ovum itu lebih dari sekali, ada baiknya juga sebelum hamil kembali itu kontrol konsultasi terlebih dahulu. Itu yang bisa saya berikan. Maksudnya kontrol terlebih dahulu untuk programnya ya dok ya, untuk Ya, jadi mempersiapkan kehamilan. ya, jadi jangan Ya. buru-buru hamil lagi. Iya baik. Insya Allah untuk acara perdana kita dan IG live streamingnya untuk sekarang dicukupkan. Mungkin dari dokter ada penutup dokter, kata-kata penutup. Ya, apa ya? Jadi begini, intinya kehamilan itu hendaknya dipersiapkan. Artinya seorang ibu ketika sudah menikah, maka berarti dia itu harus siap hamil ya. Kalau memang mau hamil ya siap gitu, badannya sehat ya, badannya sehat, tidak anemia ya. Untuk mengetahui anemia tidaknya itu memang harus periksa ke laboratorium. Terus kemudian jagalah berat badan. Jadi kalau jangan menjelang nikah berusaha menguruskan badan, nanti setelah nikah bebas ya. Itu jangan. Sebaiknya tetap berolahraga dengan teratur, menjaga makanan, jangan makanan fast food, junk food ya. Sehingga tidak terjadi kenaikan berat badan yang melonjak sekali pasca menikah. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa makin dekat dan makin dekat kepada Allah. Dan di masa pandemi ini, saya ingatkan juga bahwa ibu hamil ini masuk golongan risiko tinggi. Ya. Karena itu harus lebih ketat lagi menjaga kesehatan, termasuk orang-orang yang serumah, juga secara bergotong royong saling menjaga kesehatan. Karena ada seorang ibu hamil di rumah tersebut. Itu aja. Ya baik. Tetap protokol 3M tetap dilaksanakan ya. Semoga 3M ya. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan keluarga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin kita cukupkan sekian ya dokter. Ya, alhamdulillah begitu. Semoga bermanfaat. Ya. Untuk ibu-ibu sekalian yang ingin kontrol bertemu dengan Dokter Prita di Rumah Sakit Umum Al Fauzan JIH bisa bertemu langsung prakteknya di Senin, Rabu, dan Sabtu, dan untuk konsultasi online-nya di Selasa dan Kamis. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi di 0812 8427 0204. Mungkin sekian, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Doa penutup ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ibu-ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.